Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa MKM Fakultas Hukum Warmadewa, bersyukur pada kesempatan ini bisa ketemu lagi dalam rangka melanjutkan perkuliahan hukum kewarisan Islam. Dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai kedudukan dan fungsi wasiat di dalam fikih dan menurut kompilasi hukum Islam bagi pewaris, ahli waris, dan notaris. Saudara sekalian, wasiat merupakan masalah yang mendapatkan perhatian serius di dalam kajian fikih. Yang dimaksud wasiat di dalam fikih adalah satu praktek pemberian cuma-cuma yang realisasinya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Saudara sekalian, praktek wasiat diakui di dalam hukum Islam. Di antaranya dasar hukumnya adalah sebagaimana disebut di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 106, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kalian menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Ayat tersebut menunjukkan bahwa wasiat boleh dilakukan dan dibuat wasiat disaksikan dua orang yang adil. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 180 dikemukakan, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian, ayat ini menunjukkan tentang diwajibkannya wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dekat. Saudara, menurut jumhur ulama, kewajiban memberi wasiat telah dibatalkan setelah turunnya ayat 7 surat An-Nisa yang menjelaskan tentang pembagian waris, yang kalau boleh saya kemukakan kembali bahwa dalam An-Nisa ayat 7 itu seorang anak laki-laki punya hak bagian dari orang tua dan kerabatnya. Anak perempuan juga punya hak bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabatnya, sedikit atau banyak sebagian telah ditentukan di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, jumhur ulama para imam mazhab 4 menganggap bahwa wasiat itu pada dasarnya hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali ada yang mengatakan bahwa ada wasiat hukumnya wajib, yaitu wasiat yang diperuntukkan orang tua atau kerabat yang tidak mewaris karena terhalang adanya faktor yang menyebabkan seorang tidak dapat mewaris. Ketika wasiat hukumnya sunnah dan hanya boleh diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, sebagaimana ditentukan di dalam hadis. Hadis daripada Amr bin Khoriyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi tiap orang berhak atas haknya. Karena itu maka tidak boleh lagi berwasiat untuk orang yang akan menerima warisan. Hadis riwayat Abu Sunnah. Ya. Maka wasiat dibuat untuk kerabat dekat. Siapakah yang diantara kerabat dekat? Yang mana yang akan menerima wasiat tersebut? Siapakah kerabat dekat yang akan menerima wasiat wajib? Itu perlu ada ijtihad. Saudara sekalian, di dalam hadis qudsi adalah firman Tuhan yang diperuntukkan hanya untuk Rasulullah SAW saja. Menceritakan bahwa ada dua hal yang diberikan umat Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Pertama, Allah menentukan sebagian daripada harta seseorang khusus untuk seseorang ketika ia akan meninggal dengan jalan wasiat untuk membersihkan dirinya dari dosa. Yang kedua adalah doa seorang hamba buat seseorang yang telah wafat. Hadis riwayat Abdullah bin Humaid di dalam musnadnya.
Dalam ketentuan fikih, bila seseorang wafat, seluruh harta berpindah milik kepada ahli waris yang ditinggalkan, kecuali biaya pemakaman, pembayaran hutang, dan jumlah harta yang diwasiatkan. Jadi bila memperhatikan bahwa dibolehkannya berwasiat adalah suatu rahmat dari Allah, itu berarti bahwa wafatnya seseorang tidak terputus hubungan dengan hartanya yang merupakan hasil jerih payah masih hidup. Saudara sekalian, dengan membuka pintu wasiat memungkinkan seseorang untuk amal jariah bagi dirinya setelah meninggal. Dengan demikian, saudara sekalian, wasiat mempunyai fungsi ibadah, yaitu untuk membersihkan dosa, dan mempunyai fungsi sosial karena merupakan sumber dana bagi pihak yang membutuhkannya. Saudara sekalian, begitu penting kedudukan wasiat di dalam Islam. Ada hadis Rasulullah yang mengingatkan bahwa tidaklah benar, tidaklah hati-hati bagi seorang muslim yang hendak mewasiatkan sesuatu yang dibiarkan begitu saja, kecuali wasiat itu tertulis. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan petunjuk agar apabila seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, jangan lalai menuliskannya. Karena tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Kelalaian menuliskan berarti kehilangan sesuatu yang amat berharga bagi diri orang itu. Saudara sekalian, di dalam konteks mengenai ayat yang lain dalam Al-Baqarah 282 juga memberikan itu arti penting bagi seorang notaris, karena di situ dikemukakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut bermuamalah dengan jual beli, sewa menyewa, utang piutang yang secara tidak tunai hendaklah dituliskan dengan adil. Dan ini tentu di dalam ketentuan dikompilasi itu disebutkan di situ notaris punya peranan penting untuk menindaklanjuti tentang bagaimana ketika seseorang menghadirkan diri untuk meminta notaris membuatkan akta notariil di bidang muamalah, apa itu jual beli, sewa menyewa, maka disinilah kaitannya dengan ketentuan Al-Baqarah 282 mengenai kedudukan notaris terhadap wasiat. Saya sekalian, rukun dan syarat wasiat. Pertama, orang yang berwasiat namanya musi. yakni seseorang yang berwasiat apabila memenuhi syarat. Tentang seseorang dapat berwasiat apabila memenuhi syarat. Pertama adalah dewasa atau balik, yang kedua berakal sehat, kemudian yang ketiga atas kehendak sendiri. Yang kedua rukun dari wasiat itu adalah orang yang menerima wasiat, namanya musalahu. Syaratnya adalah dapat diketahui dengan jelas. Kedua, telah wujud ketika wasiat dinyatakan. Dan ketiga, bukan untuk sesuatu tujuan maksiat. Dan keempat, musalahu tidak membunuh pewasiat. Ini lebih lanjut nanti akan diatur dalam kompilasi mengenai terhalangnya seorang yang diberi wasiat untuk mendapatkan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan atau disebut dengan musabihi. Syaratnya adalah dapat berlaku sebagai warisan. Yang kedua, sudah wujud waktu wasiat dinyatakan. Berikutnya, milik sendiri. Berikutnya, tidak melebihi sepertiga daripada harta waris. Dan rukun yang keempat adalah adanya pernyataan dari orang yang berwasiat atau sigot, yaitu perkataan yang memberikan pengertian adanya wasiat. Dengan syaratnya adalah harus jelas ditujukan untuk siapa, dapat diucapkan secara lisan atau tertulis, dan dapat isyarat yang dapat dimengerti bagi orang yang mencatatnya atau menuliskannya. Saudara sekalian, di dalam ketentuan fikih mazhab Hambaliyah mengenai wasiat sepertiga itu, wasiat diperhitungkan, sepertiga itu diperhitungkan dari sisa harta setelah dibayarkan hutang. Saudara sekalian, kami akan masuk kepada bagaimana ketentuan wasiat itu yang
diatur di dalam kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 yang diatur dari pasal 194 sampai pasal 209 KHI. Saudara sekalian, di dalam pasal 194 ini memuat mengenai penegasan tentang unsur dan syarat wasiat yang sebagaimana disebut di dalam fikih ya. Saya bacakan di sini pasal 194 ayat 1, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Ayat 2, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak daripada pewasiat. Ayat 3, pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud di dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Saudara sekalian, di dalam pasal 195 KHI menyebutkan ayat 1, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Ayat 2-nya, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Ayat 3, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Ayat 4, pernyataan persetujuan pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Saudara sekalian, di dalam pasal 196 disebutkan dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Saudara sekalian, mengenai batalnya wasiat diatur dalam pasal 197 yang menyebutkan ayat 1, wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena A, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat. B, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan satu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Huruf C menyebutkan wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah menjadi kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah wasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. Ayat 1 huruf D menyebutkan wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dari pewasiat. Saudara sekalian, di dalam ayat 2 disebutkan wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu pertama tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. B, mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya. C, mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Di dalam ayat 3 pasal 197, wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Saudara sekalian, kita lanjut pada pasal 199. Pasal 199 ayat 1 menyebutkan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon pewasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Ayat 2, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris
bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Ayat 3, bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Ayat 4, bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris. Saudara sekalian, kita lanjutkan dalam pasal 201. Pasal ini mengatakan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Di dalam pasal 203, ayat 1 menyebutkan apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. Ayat 2 pasal 203, bila mana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Saudara sekalian, di dalam pasal 204, bagaimana terhadap wasiat tertutup ya? Ayat 1 menyebutkan jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan 2 orang saksi, dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu. Saudara sekalian, menambahkan mengenai pasal 204 tentang wasiat tertutup. Jadi bagi seorang notaris ada kewajiban ketika ada seorang klien dia meminta kepada membuatkan surat wasiat tertutup, maka notaris wajib monitoring terhadap pewasiat itu. Ketika dia tahu meninggal, maka segera kemudian memanggil ahli waris, kemudian tahap-tahap yang berikutnya sebagaimana disebut dalam pasal 204 ini. Ayat 2-nya menyebutkan, jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat, dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan di dalam ayat 1 pasal ini. Di dalam ayat 3, setelah semua isi serta maksud surat wasiat diketahui, maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. Saudara sekalian, kita berlanjut kepada pasal 207. Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasanya. Saya kira ketentuan ini juga sikap hati-hati supaya tujuan adanya wasiat itu tidak menyimpang dari apa yang diatur di dalam makna wasiat dalam fikih maupun dalam ketentuan kompilasi ini. Saudara sekalian, di dalam pasal 208 menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Jadi tidak bisa di dalam wasiat itu ditujukan kepada notaris yang membuat akta itu maupun saksi-saksi pada akta tersebut. Saudara sekalian, pasal 209 menyebutkan bahwa ayat 1, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut sebagaimana diatur dalam pasal itu adalah mengenai besarnya bagian ya. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Ayat 2 pasal 209, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Saudara sekalian, di dalam pasal 209 ini memang lebih lanjut akan kami sampaikan penjelasannya, karena pasal 209 ini mengatur mengenai wasiat wajibah. Berbeda dengan wasiat yang biasa, ada wasiat wajibah yang ditujukan kepada
orang tua angkat dan anak angkatnya. Maka tadi dalam ayat 1-nya menyebutkan harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 93 itu mengenai besarnya bagian. Tetapi terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah. Artinya otomatis atau dengan ketentuan dari kompilasi ini atau dari pengadilan punya hak untuk memberikan wasiat wajibah atau otomatis ada wasiat wajibah bagi orang tua angkatnya. Yang wasiat itu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Kemudian di ayat 2 tadi bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Saudara sekalian, ini ketentuan mengenai wasiat. Tapi sebenarnya di dalam kompilasi di bab akhir itu mengenai hibah ya. Dan hibah ini diatur singkat saja, yakni dalam pasal 210, 211, 212, 213, 214. Boleh saya sampaikan tambahan mengenai hibah ini ya. Di dalam pasal 210 ayat 1 menyebutkan orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dalam ayat 2, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Saudara sekalian, mengenai pasal 211 ini, mengapa kemudian muncul hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Yang pantas diingat adalah mengenai kata dapat diperhitungkan sebagai warisan. Artinya tidak harus. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan keadilan bagi anak-anak ahli waris ketika seorang pewaris telah menghibahkan hartanya pada waktu masih hidup kepada anak-anak yang waktu itu membutuhkannya, sementara ketika meninggal ada anak-anak yang belum diberikan hibah, sehingga hibah diperhitungkan sebagai warisan dalam rangka untuk memperoleh nilai keadilan bagi ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya. Saudara sekalian, pasal 212, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Nah ini juga pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali. Dalam satu hadis disebutkan bahwa hibah tidak dapat, tapi di sini diatur bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali. Dan ini dalam rangka kemaslahatan daripada anak atau ahli waris. Karena bisa jadi ketika seorang hibahi ternyata tidak bisa memanfaatkan atau sesuai dengan tujuannya, maka karena orang tua dengan dekat hubungannya dan tanggung jawabnya demikian besar, maka di dalam pasal ini hibah terhadap anak dapat ditarik kembali orang tuanya ketika ternyata hibah itu tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan orang tua. Saudara sekalian, dalam pasal 213, hibah yang diberikan pada saat memberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Dalam pasal 214, warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Jadi saya sekalian, inilah apa yang dapat saya kemukakan mengenai wasiat. Ya. Penting sekali artinya bagi pewasiat, karena pesan-pesan moral yang dia kemukakan di dalam surat Al-Baqarah 180, juga kemudian bagi notaris pasal 282 itu memberikan makna yang penting untuk bagaimana seseorang sebagai karunia Allah dengan adanya wasiat itu membuka pintu untuk kebagusan amal bagi seseorang, walaupun menjelang kematiannya maka dapat berwasiat dengan harta yang akan ditinggalkannya. Kemudian juga
Saudara sekalian, tadi bedanya antara hibah dengan wasiat, saya kira kalau hibah diberikan pada saat pewasiat masih hidup kepada anak-anaknya atau calon ahli warisnya atau kepada orang lain, ya. Tapi kalau wasiat adalah keinginan terakhir bagi seorang pewaris untuk menyampaikan sebagian daripada hartanya dan dilaksanakan pada saat dia telah meninggal. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kami harapkan bisa ditengok kembali kepada beberapa buku yang sudah kami anjurkan untuk dibaca, khususnya misalnya terhadap buku saya mengenai filsafat hukum hibah dan wasiat yang diterbitkan oleh Gajah Mada Press. Bisa di situ memahami lebih dalam di dalam buku saya tersebut, dan beberapa buku yang lain yang kami anjurkan untuk dipahami. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai wasiat umumnya di dalam fikih, dalam kompilasi hukum Islam, dan secara singkat mengenai hibah yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat saudara pahami dengan baik dari kuliah saya pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, jangan lupa melakukan presensi atau daftar hadir dengan menuliskan nama lengkap dan nomor induk mahasiswa di kolom komentar.